Ya, baik semuanya. Selamat datang kembali ya di kelas praktikum statistik ya. Nah, kemarin itu kita sudah belajar tentang regresi linear, khususnya untuk regresi linear berganda ya. Nah, ini masih ada hubungannya dengan yang kemarin gitu, cuma rada sedikit berbeda dalam gambar. Nah, jadi analisis PET. Nah, atau PET analisis ya. Nah, kalau kemarin ketika kita di minggu lalu itu kan belajar tentang bagaimana menghubungkan gitu ya antara satu variabel dengan variabel dependent gitu ya. Kurang lebih seperti ini kemarin modelnya ya. Nah, di sini ada X1, ini ada X2, ini ada X3, kemudian di sini ada Xn ya, regresi linear berganda, X-nya lebih dari 1, begitu ya. Nah, untuk saat ini regresi linear berganda. Nah, untuk saat ini modelnya rada berbeda. Ini pengembangan dari regresi. Nah, pengembangannya seperti apa? Nah, saya akan perlihatkan sebagai contoh ya. Ini ada X1, ada X2, gitu ya. Nah, terus kemudian di sini ada Y. Nah, di sini ada Z. Nah, ya. X1 berpengaruh atau tidak ke Y, X2 berpengaruh atau tidak ke Y, X1 dan X2 melalui Y berpengaruh atau tidaknya terhadap Z, gitu ya. Dan satu lagi, X1 terhadap Z itu berpengaruh secara langsung nggak? Nah, jadi ada modelnya itu atau hipotesisnya itu yang disusun itu lebih banyak, ya. Jadi yang pertama tadi, apakah X1 berpengaruh terhadap Y? Hipotesis yang kedua, apakah X2 berpengaruh terhadap Y? Yang ketiga, apakah X1, X2 melalui Y berpengaruh terhadap Z gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, apakah X1 berpengaruh secara langsung terhadap Z gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, apakah X2 berpengaruh secara langsung terhadap Z? Nah, lebih kompleks ya. Nah, bedanya dengan yang kemarin apa? Di sini ada intervening. Nah, ini disebut sebagai variabel intervening si Y ini. Nah, ada di tengah-tengahnya antara dua variabel yang berhubungan. Nah, itu namanya intervening ya. Intervening itu beda dengan moderating gitu ya. Nanti teman-teman akan belajar ini di metodologi penelitian ya. Intinya intervening itu adalah ketika X dengan Z itu mau berhubungan gitu ya, dia melalui si Y ini dulu ya. Jadi sifatnya ini kalau nggak ada ini nggak bisa gitu. Kalau misalkan moderating itu dia bersifat memperkuat atau memperlemah. Nah, ini berbeda kalau intervening. Jadi sifatnya dia ada di tengah-tengah sini. Jadi sebelum ke Z itu melalui Y dulu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk gitu ya, membuktikan bahwa hipotesis yang tadi 1 sampai 5 itu diterima atau tidak. Nah, yang akan kita gunakan itu adalah PET analysis. Nah, yang ini. Ya, karena di tengah-tengahnya tadi ada variabel Y atau interveningnya tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, silakan di-download datanya dulu. Nah, kita akan praktek bersama-sama. Kemudian nanti kita akan coba masukkan datanya ke SPSS bersama-sama dan menginterpretasikan dari apa yang telah apa yang telah jadi output nanti dalam SPSS. Nah, kurang lebih seperti itu. Basicnya, prinsipnya itu tidak jauh dari yang kemarin regresi linear berganda gitu ya, untuk klik-klik tools-nya gitu. Kemudian perbedaannya itu nanti terletak pada
bagaimana menghitung gitu ya antara pengaruh langsung dan tidak langsung. Karena di sini ada yang langsung gitu ya, dia dari X1 langsung ke Z, ada yang tidak langsung melalui siapa Y dulu. Kayak gitu, kayak misalkan contoh gini, kalau di marketing ya, misalkan pengaruh keputusan pembelian terhadap kepuasan gitu ya, serta dampaknya terhadap loyalitas. Kayak gitu. Nah, secara teori ketika dia membeli gitu ya, belum bisa loyal kalau belum puas. Nah, puas itu sebagai intervening atau Y-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, baik teman-teman, kita lanjut dulu langsung praktek ya ke SPSS ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Suara saya masih terdengar jelas? Jelas, Bu. Bentar, Bu. Jelas, Bu. Ya, baik teman-teman, kita mulai ya. Nah, seperti biasa, teman-teman buka lembar SPSS-nya. Kemudian silahkan buka datanya. Ya. Nah, kemudian boleh diimpor gitu ya, secara langsung atau boleh di-copy. Kalau di-copy berarti copy paste gitu ya, ke lembar yang ada di data view. Pas tekan Ctrl V, kemudian cek ke variabel view, silakan diganti ya. Ini tadi X1, kemudian ini X2, kemudian ini Y, kemudian ini Z. Ya, desimalnya kosongin ya, nggak ada desimalnya. Kemudian measure-nya scale, jangan lupa. Ya, labelnya jangan lupa X1 misalkan keputusan pembelian ya. Kemudian yang kedua misalkan jangan keputusan pembelian ya, misalkan harga. Biar nggak panjang-panjang nulisnya ya. Harga, terus kemudian misalkan brand, ini X2, ini keputusan pembelian, Y, kemudian Z-nya itu misalkan kepuasan. Z, ya. Nah, contoh ini seperti ini, ya. Nah, baik. Ini sudah terrecord gitu ya ke data view ini. Kemudian tombol yang akan kita pencet gitu ya, itu masih sama seperti kemarin regresi linear berganda gitu. Cuman kita baikkan beberapa contreng ya. Jadi teman-teman silakan klik analyze, kemudian regression, terus kemana ke linear ya kemarin ya. Nah, ke linear. Nah, perhatikan. Nanti yang akan kita bangun ya dari hipotesa yang sudah kita tentukan tadi itu nanti akan ada dua model ya. Jadi ketika kita mengolah data ini menggunakan SPSS, nanti modelnya akan kita olah satu-satu kayak gitu ya. Saya akan buka Word dulu. Nah, jadi modelnya tadi kan seperti ini ya. Nah, tadi X-nya ada dua ya. Ini X1, ini X2, kemudian di tengah ada Y ya. Nah, di tengah sini ada Y. Tengah sini ada Y. Kemudian di ujung ada Z. Nah, ada Z. Seperti ini ya. Model yang pertama adalah kita akan menghubungkan X1 dengan Y ya. Kemudian
X2 dengan Y. Seperti ini. Itu model yang pertama. Nah, nanti kita mengolah di SPSS-nya itu satu-satu ya, teman-teman ya. Oke, saya ke bawahin dulu ya. Nah, ini model yang pertama itu yang akan kita olah ke SPSS itu adalah model yang ini ya. Nah, kemudian model yang kedua yang akan kita olah atau kita bangun gitu ya berdasarkan hipotesa yang tadi adalah seperti ini ya. Nah, jadi nanti diolahnya itu 2 kali gitu ya. Nah, dia yang melalui Y dan ke Z. Nah, jadi satu-satu nanti. Nah, begini. Ini nanti ke sini, gitu ya. Kemudian X2 juga ke Y. Jadi dia ke Z itu melalui Y, gitu ya. Kemudian ada satu lagi yang pengaruh langsung dari X1 ke Z, gitu ya. Dari X2 ke Z. Nah, seperti ini. Nanti jadinya ujung-ujungnya kayak gini model penelitiannya. Kayak gitu, ya. Nah, kita coba selesaikan satu-satu, ya. Jadi dari yang pertama dulu, kemudian nanti yang lengkapnya. Kayak gitu. Nah, kita coba breakdown, ya. Nah, ketika yang pertama itu adalah Y-nya ini sebagai Y tadi ya, sebagai variabel dependent gitu ya. Nah, ketika Y-nya sebagai variabel dependent, otomatis kita memasukkan dependent ini Y ya, keputusan pembelian itu masukin ke dependent ya. Kita lihat lagi modelnya X1 sama X2 sebagai variabel bebas atau variabel independen. Berarti memasukkan ke variabel independennya berarti X1 dan X2. Nah, begitu. Yaitu untuk model yang pertama. Ya, kemudian langsung aja oke. Nah, begitu ya. Nah, satu lagi pengolahannya, karena kita ingin lihat pengaruh tidak langsung dan langsungnya itu seperti apa dihitungnya, gitu ya. Nah, kita akan olah lagi, ya. Analyze, regression, linear, ya. Nah, ini kita balikan dulu. Ya, model yang kedua, yang sebagai variabel independennya itu ada 3, karena variabel dependennya itu yang Z. Berarti yang independennya adalah X1, X2, dan Y. Nah, independen masukin 3 variabel X1, X2, X3, Y. Masukin independen, kemudian dependennya adalah yang Z. Nah, oke. Selesai. Ya. Nah, ini nanti tinggal interpretasinya tuh kayak gimana gitu. Maksud dari output yang keluar dari SPSS. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, gimana teman-teman sudah nyampe ke tahapan ini semua belum? Sudah nyampe di sini semua belum? Halo? Ibu mau nanya, Bu. Ya. Yang di dependent tadi itu yang mana ya, Bu? Yang model pertama apa model kedua? Yang kedua. Yang kedua. Iya, Itu yang Z, yang dependennya yang Z. Oh, Bu. Ya. Ibu maaf mau nanya. Ya. Saya boleh lihat yang di variabel view-nya nggak, Bu? Soalnya ketinggalan. Oh iya, silakan. Yo, udah nyampe. Ini variable view-nya ya, saya liatin ya. Iya, Bu, udah. Makasih ya, Bu. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi yang lain, silakan.
Oke, sudah? Halo? Sudah sampai output sini semuanya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Udah ya? Nah, baik. Kalau sudah sampai sini, apa aja nih yang bisa kita ambil buat melengkapi atau buat menginterpretasikan dari analisis PET yang telah kita buat gitu ya. Jadi kan tadi ada hipotesis ya. Hipotesisnya itu misalkan kita buat di sini. Jadi ini sama tujuannya atau fungsinya. Jadi untuk mengidentifikasi adanya pengaruh atau tidak antara variabel independen dan dependen. Kayak gitu ya. Jadi PET analisis itu. Jadi PET analisis untuk mengidentifikasi ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, hipotesis yang dibangun dari model ini tadi ya. Nah, kita tulis di sini. Hipotesis yang dibangun. 1. Apakah ada pengaruh antara X1, tadi X1 kita sudah kategorikan di sini apa? Di sini tadi teh harga ya. Ya, Bu. Ya, harga atau X1 terhadap Y-nya tadi apa? Keputusan pembelian. Keputusan pembelian. Keputusan pembelian. Atau Y. Nah, yang kedua, apakah ada pengaruh signifikan ya? Signifikan. Ada pengaruh signifikan antara yang X2 berarti apa tuh? Brand. Brand ya. Oke. X2 terhadap keputusan pembelian Aduh. Atau Y. Nah, yang ketiga, hipotesis yang ketiga tadi apa tuh? Apakah ada pengaruh signifikan ya nah antara harga atau X1 terhadap Z ya. Z ini tadi apa? Jadi ini ke sini melalui Y gitu ya. Z. Nah, baik teman-teman semua. Kita lanjut lagi. Jadi yang ketiga itu apakah ada pengaruh signifikan antara harga terhadap Z? Z-nya tadi apa? Kepuasan. Ya, kepuasan. Melalui Y. Y-nya apa tadi? Keputusan pembelian. Nah, kemudian yang keempat, berarti yang X2 ke Z melalui Y ya. Berarti apakah ada pengaruh signifikan antara X2 apa tadi?
Brand. Oke, brand atau X2 terhadap kepuasan melalui keputusan pembelian gitu ya. Nah, terus kemudian bisa juga hipotesis dari Y ke Z gitu ya. Jadi apakah ada pengaruh pengaruh signifikan antara Y itu apa? Keputusan pembelian. Pembelian. Nah, terhadap apa? Terhadap kepuasan. Kepuasan. Nah, saya tuliskan di sini. Berarti ini adalah hipotesis yang pertama ini. K1 ya. Ini H1 di sini ya, hipotesis yang pertama, tuh H1. Hipotesis yang kedua berarti ada di sini ya, di bawahnya, di garis yang ini. Hipotesis yang ketiga, yang atas ya. Tapi dia melalui Y ya, hipotesis yang ketiga itu melalui Y. Ya. Kemudian hipotesis yang keempat, melalui Y juga, gitu ya. Nah, kemudian dari Y ke Z, ya. Nah, yang kelima. Nah, ini hipotesis yang dibangun, bisa seperti ini ya, jadi bisa ada 5 seperti ini. Nah, terus kemudian nanti kita juga akan mencari, ya, pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel bebas ini terhadap Z. Jadi ketika X1 ke Z itu pengaruh langsungnya berapa, kemudian kalau nggak langsungnya berapa, nggak langsung itu artinya melalui Y. Paham ya? Jadi kalau pengaruh langsung X1 terhadap Z, itu garis yang atas, set. Yang merah ini. Yang merah yang ini, yang atas. Ya. Kalau X2 terhadap Z, berarti yang langsung dari X2 langsung ke Z. Itu pengaruh langsung. Kalau yang tidak langsung yang mana? Yang melalui Y. Berarti sebelum melalui Z, dia mampir dulu. Dari X1 mampir ke Y, kemudian ke Z. Dari X2 mampir dulu ke Y, kemudian ke Z. Nah, ini kita akan hitung satu-satu. Ya. Nah, dari output SPSS, kita menggunakan yang mana? Gitu ya. Nah, kita akan copy pastekan ke Word satu-satu ya. Dari model yang pertama dulu. Nah, dari model yang pertama, kita output-nya copy in ya. Yang di-copy apa aja? Di model summary yang atas ini, di-copy ya. Dari model yang pertama dulu ya. Ini kita copy, pastekan. Kemudian kita kopikan lagi yang ini sebetulnya bisa kita pakai ya ketika kita kan melihat pengaruh simultan ya. Nah, untuk pembahasan kali ini biar nggak terlalu banyak ya melebar, kita untuk pengaruh yang parsial dulu satu-satu ya. Jadi antar variabel bebas secara satu-satu terhadap Y ya. Ini untuk yang F hitung sama F tabel itu ngitungnya sebetulnya kayak yang kemarin di regresi ya. Nah, untuk kali ini kita di koefisien dulu aja biar satu-satu ya. Nah, berarti yang tadi di mana model summary dan koefisien kita kopikan ke Word. Nah, itu untuk model yang pertama, gitu ya. Nah, udah sampai sini belum, teman-teman? Silakan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, kalau sudah sampai sini, apa aja yang bisa kita ambil gitu ya? Hikmahnya. Jadi kan ada hikmah di balik kejadian ya. Nah, dari kejadian ini apa nih yang bisa kita ambil gitu ya?
Baiklah, kejadiannya apa? Kejadiannya adalah interpretasi data dari model yang pertama. Nah, kita kasih bold ya, biar kelihatan dan gedekan. Oke. Nah, dari kejadian ini apa yang bisa kita ambil? Kita lihat hipotesisnya ya. Jadi dia itu berpengaruh nggak gitu ya. Nah, masih ingat nggak kemarin? Hipotesis parsial sama simultan. Untuk mengetahui dia berpengaruh secara parsial atau sebagian, nah masih ingat nggak? Berarti sebagian ya, X1 ke Y gimana, X2 ke Y gimana, tidak simultan. Itu pakai uji T atau uji F ya? Ayo, masih ingat nggak kemarin? Kalau parsial Pakai pakai uji T. T. Betul ya. Berarti pakai T dan bisa dengan angka yang signifikan ya. Jadi bisa dengan angka T dan angka sig yang ini. Saya kuningin, merahin ya. Nah, jadi bisa dengan angka T dan angka signifikan ya. Salah satunya aja ya, kita pakai angka yang signifikan. Nah, contoh, dengan angka yang signifikan aja ya. Kalau dengan T nanti sama hasilnya kurang lebihnya dengan angka signifikan ya. Jadi ketika signifikannya kurang dari 0,05 berarti dia hipotesisnya diterima. Seperti itu ya. Nah, kita lihat dari tabel koefisien dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, harga atau X1 mempunyai nilai signifikannya berapa? 0,000. Oke, 0,000. Kurang apa lebih besar dari 0,05? Kurang. 0,5 ya. Nah, berarti kalau kurang dari 0,05 hipotesisnya diterima nggak? Diterima. Berarti mengidentifikasikan bahwa kita copy aja ya, adanya pengaruh signifikan antara harga dengan keputusan pembelian atau Y. Nah, kita copy aja. Bawah. Nah, itu yang pertama. Ya. Nah, yang kedua, kita lihat ya. Berarti untuk brand ya, nilai signifikansinya berapa? 0,000. Berarti brand atau X2 mempunyai nilai signifikannya 0,000. Kurang atau lebih besar dari 0,05? Kurang. Oke, berarti mengidentifikasikan diterima nggak hipotesisnya? Diterima. Diterima, oke. Nah, kita pastekan ke sini. Set, mengidentifikasikan. Nah, set. Nah, silakan. Sampai sini, teman-teman, silakan. Sampai sejauh ini dulu, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Di model 1 ini ya, dan hipotesa yang tadi ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau mau diselesaikan sampai sini, saya kasih waktu sekitar 2 menit dulu ya, silakan. Oke, gimana? Pada sudah sampai sini belum? Pada bisa nggak?
Oke, gimana? Sudah pada sampai yang tadi, yang ini? Halo, teman-teman? Udah belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah ya? Sudah, Bu. Udah, oke. Nah, kalau sudah, kita akan menghitung koefisien jalurnya, teman-teman. Ya. Nah, jadi pada model 1 ini kita akan hitung berapa nilai pengaruhnya, gitu ya. Terus kemudian berapa nilai kontribusi dia, gitu ya. Nah, terus bagian mana yang harus kita pakai di kolom jalurnya, gitu ya. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Nah, baik teman-teman. Kita akan lihat di sini ya. Nah, yang ketiga itu yang bisa kita ambil hikmahnya apalagi itu adalah kontribusi atau pengaruh harga dan brand gitu ya. Jadi pengaruh harga dan brand terhadap variabel Y atau keputusan pembelian. Berapa? Nah, nilainya ada di nilai R square yang ini. Yang di tabel ANOVA, model summary, sorry. Yang saya merahin. Nah, ya. Nah, pengaruh atau kontribusi harga atau X1 dan brand atau X2 terhadap Y. Y-nya apa tadi? Keputusan pembelian. Ya, keputusan pembelian atau Y sebesar berapa tuh? 0,407. Dijadikan persentase berarti berapa? 40,7%. Oke, berarti 40,7%. Ya. Jadi ketika dengan model yang pertama yang di atas, yang ini gitu ya. X1 dan X2 berpengaruhnya terhadap Y gitu ya. Kita belum membicarakan Z ya. Itu sebesar 40,7% gitu ya. Nah, sisanya gitu ya. Sisanya total pengaruh itu kan ada 100%. Berarti 100 dikurangi 40,7 berarti berapa? 59,3. 40, berapa? 59,3. Sama dengan 59,3% itu dari pengaruh variabel lain. Selain siapa? Harga dan brand. Kalau ditanya, siapa selain harga dan brand? Ya kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita belum meneliti. Kayak gitu ya. Mungkin kemungkinan bisa dari A, B, C, dan seterusnya. Tapi kan masih kemungkinan, belum kita teliti seperti itu. Yang sudah bisa kita jadikan statement gitu ya, yang terbukti itu dari penelitian ini bahwasanya harga dan brand itu ketika dia mempengaruhi keputusan pembelian gitu ya terhadap yang kita uji itu sebesar 40,7. Sisanya yang nggak tahu di variabel apa karena kita nggak teliti. Nah, seperti itu. Bisa ya? Nah, kemudian yang keempat yang bisa kita ambil hikmahnya lagi apa? Nilai galat atau error. Nah, biasanya dilambangkan sama E kecil kayak begini ya. Ada di sini nggak ya simbolnya? Bentar. E kecil gitu ya. Bentar, coba saya. Nah, ini nih. Nah, galat atau error. Ya. Jadi nilai galat atau error itu simbolnya tuh kayak gini, E gitu ya. Sama dengan itu dari mana errornya? Itu
error 1 ya, karena model-model yang 1 ya, nanti kalau model 2 berarti error 2. Itu akar dari, cara ngitungnya, akar dari dalam kurung 1 dikurangi dengan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Berarti berapa tuh? Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. 40,7%. Ya, yang ini ya. Berarti 0,407. 1 dikurangi 0,407 ya. Coba 1 dikurangi 0,407 berapa? Kemudian di akar, coba dihitung. 5, 5, berapa? 5,3. Udah di akar belum? Sebentar, Bu. 0,593 ya. Di akar. 0,77 ya. 77006. Berarti 0,7701 ya. Nah, nilai error atau galatnya 0,7701. Nah, ini yang dapat kita ambil hikmah gitu ya dari model yang pertama. Ya, sampai sejauh ini ada yang mau tanya dulu tidak sebelum saya lanjut ke model yang kedua. Nah, jadi kalau digambarkan nanti gambarnya kayak gini, kita copy gambarnya ini ke bawah. Kayak gini. Nah, di sini pengaruh langsung X1 terhadap Y, perhatikan. Kalau secara bersamaan, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y itu dilihat dari nilai R-square, yang ini. Ya. Jadi R-square itu pengaruh atau kontribusi X1 dan X2 ketika dia berpengaruh terhadap Y. Tapi kalau satu-satu, angka yang mana? Angka yang beta. Yang ini, standardized coefficient beta, yang ini. Nah, jangan sampai salah masuk-masukin ya nanti ya. Terjadinya error perhitungannya ya. Jadi X1 terhadap Y berarti yang mana? 0,336. Itu pengaruh X1 ke Y. Ya, kalau tadi kan secara bersamaan. Nilainya ya, saya taruh di mana ya? Di sini aja deh. Saya taruh 0,336. Nah, ini saya taruh di sini ya. Kemudian yang X2 terhadap Y berarti yang mana tuh? 0, berapa? 403. Oke, 0,403 ya. Jangan lupa menyertakan nilai error. Ya, errornya di sini. Simbol error. Error 1 ya, jangan lupa. Lah. Error 1 sama dengan 0,7701. Nah, ini error satunya.
Nah, ini error satunya kita kasih tanda panah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini model yang pertama kalau digambarkan gitu ya dalam sebuah model, angka-angka yang dimasukkan itu yang di beta gitu ya, dan errornya nanti ditaruh di sini. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, baik teman-teman, sampai sejauh ini ada yang masih kurang jelas atau mau ditanyakan, silakan. Berarti nilai error 1 itu yang 0,7701 itu jumlah dari 0,403 ya, Bu? Ya. .7701 ini tadi itu merupakan pengurangan dari ini. Yang apa? Akar dari 1 dikurangi 0,407 dari yang apa? Pengaruh total tadi ya. Jadi pengaruh total itu kan tadi 40,7% tuh. Nah, sisanya kan dipengaruhi dari variabel lain. Nah, untuk mencari errornya itu akar dari ini error yang ini sisanya. Jadi residu dari pengaruh dari variabel lain diakarkan. Itu galat atau error. Jadi kayak contoh misalkan gini, harga sama brand itu kan berpengaruh terhadap keputusan pembelian dengan kasus ini gitu ya. Nah, dia kan 40,7% kan. Nah, pengaruh total itu kan jumlahnya kan 100. Nah, ketika sudah dikurangkan, itu kan ada sisanya. Nah, galatnya gitu ya, galatnya itu merupakan akar dari sisa si pengaruh selain dari variabel yang mempengaruhi. Jadi diakarkan aja. Jadi yang poin ketiga diakarkan itu jadinya galat atau error. Kayak gitu. Oke, sampai perhitungan ini ada yang masih kurang jelas, silakan. Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Kita bisa lanjut ke model yang kedua ya, berarti ya. Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ke model yang kedua sekarang. Model kedua. Nah, jadi nanti kalau teman-teman, ini kalau pakai SPSS, kita ngitungnya satu-satu kayak gini gitu ya. Tapi kalau pakai software yang lain, kayak contoh Amos, SAM gitu ya. Contoh software itu Amos, terus Lisrel gitu ya. Itu kita ngolahnya itu nggak satu-satu kayak gini. Jadi langsung sekali ngerunning itu udah jadi gitu ya. Nah, ini karena kita cobain dulu pakai SPSS gitu ya. Nanti teman-teman silakan pengayaan sendiri karena ini kan pertemuan terakhir sebelum UAS gitu ya. Boleh pengayaan misalnya coba-coba pakai software yang lain boleh kayak Amos, Lisrel dan lain sebagainya ya. Nah, baik. Untuk model yang kedua nih, kita akan melihat kita bisa ambil hikmah apa aja dari output. Nah, kita kopikan dulu dari yang output ya. Kita kopikan dulu dari output SPSS. Berarti yang diambil sama kayak tadi ya, di model summary kita ambil. Kita copy pastekan ke sini. Kemudian yang kedua adalah dari koefisien ya. Nah, ini ANOVA sama. Jadi ANOVA itu untuk melihat secara bersamaan dia berpengaruh nggak terhadap Z. Nah, itu pakai nilai F ya. Nah, ini kita melihatnya baru yang sebagian-sebagian dulu ya, satu-satu, yang parsial. Nah, copy pastekan. Nah, ke sini. Nah, hikmahnya apa yang dapat kita ambil? Nah, kita lihat hikmahnya apa sih gitu ya. Nah, ini pertanyaan pertama sama kedua sudah terjawab. Kita hijauin ya. Aduh, hijau nggak kelihatannya, kita biruin aja. Oke. Wah, ntar aja di save-nya ya. Nah, kemudian pertanyaan ketiga sampai kelima nih, gimana cara jawabnya gitu ya. Nah, kita lihat bareng-bareng di sini. Ya. Jadi bagaimana nih cara melihat atau mengambil hikmah dari kejadian yang telah ditampilkan di atas gitu ya. Dari tabel
model 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, ya, nah kita satu-satu dulu nih, perhatikan baik-baik ya. Oke, sudah dikopikan sampai sejauh ini, silakan dikopikan dulu biar nanti kita perhatikan bareng-bareng. Oke, sudah? Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, oke. Sama, kita melihatnya dari hipotesanya diterima apa enggak, gitu ya. Nah, berarti nilainya dilihatnya dari mana? Ayo. Untuk mengetahui hipotesis parsialnya diterima atau tidaknya dari kolom yang mana? Si. Signifikansi. Oke, signifikan dan T ya. Boleh ambil salah satu ya. Nah, ya. Nah, berarti dari tabel koefisien dapat diketahui bahwa, nah, ya kita lihat di sini bahwa harga, ya ini harga tuh ya. Nah, harga berarti X1. Secara signifikan, harga dengan nilai signifikansi dulu ya. Dengan nilai signifikansi berapa harga? 0,026. Oke, lebih besar apa lebih kecil dari 0,05? Lebih Lebih kecil. kecil. Ya. Sehingga hipotesis diterima nggak pengaruh harga terhadap variabel Z, tadi apa Z teh? Kepuasan ya? Diterima nggak? Diterima. Diterima. Nah, kita lihat di sini. Oh, ini satu-satu dulu ya. Dulu. Ini saya hapus dulu yang pertama ya. Nah, berarti apakah ada pengaruh signifikan antara harga terhadap keputusan pembelian? Kok keputusan pembelian yang Z apa terhadap Z dulu aja ya. Ini karena satu-satu nanti kita ngitungnya ya. Ini saya hapus dulu, saudara. Yang ini dihapus ya. Jadi apakah signifikan antara harga terhadap kepuasan? Tadi dari hipotesis ada pengaruh signifikan nggak? Ada. Ada. Oke, kita copy pastekan. Sehingga ada pengaruh signifikan antara harga terhadap kepuasan atau Z. Ya. Yang kedua, kita copy aja biar cepat ya. Tinggal ganti variabelnya. Nah, selain harga, brand, nilai signifikansinya berapa? 0,043. Oke. Bahwa brand atau X2 ya, nilai signifikansinya berapa tadi? 0,43. 0,043 ya. Kurang apa lebih besar dari 0,05 tuh? Kurang. Lebih kecil. Ya, berarti sehingga ada pengaruh nggak antara harga brand atau X2? Ada. Ada. Oke, ya. Yang ketiga, tinggal keputusan pembelian tuh. Atau ya, dapat diketahui bahwa keputusan pembelian atau Y ya. Ya, Bu.
Ya. Dengan nilai signifikansinya berapa? 0,000. Iya, oke. Kurang dari 0,05 ya. Ada pengaruh Iya, nggak Bu. antara keputusan pembelian? Ada. Oke. Iya ya. Nah, ini pelan-pelan ya ngerjanya ya, biar angkanya nggak ketukar-tukar ya. Berarti terhadap kepuasan. Nah, hipotesis yang ketiga sampai ke-5 sudah terjawab. Nah, ini sudah terjawab. Kita sekarang tinggal menghitung gitu ya, berapa pengaruhnya. Salah di save lagi. Oke, berapa pengaruhnya, baik yang langsung dan tidak langsung. Nah, kita akan hitung bersama-sama di sini, ya. Berarti besarnya nilai kontribusi X1, X2, dan Y terhadap Z adalah dari angka yang mana? Pengaruh X1, X2, Y terhadap Z. Yang mana? Dari nilai yang mana? R R² square. Nah, berapa nilainya? 0,645. 0,45. Ya, berarti 64,5%. Ya. Sisanya berapa persen? 100% dikurangi 64,5%. Berarti sama dengan 35,5. 10. 35,5. 35,5. Ya, saya nggak ngitung lagi ya. 35,5% dari variabel lain. Nah, galat atau error? Galat atau error yang ini nah, akar dari yang poin keempat tadi ya. Ini. Nah, berarti 1 dikurangi berapa tadi? 0,645. 0,645. Ya. Berarti akar dari 35,5 ya. Akar dari 35,5. Akar dari 0,355 ya, berapa tuh? (0,355) di akar. Nah, berapa tuh? 0,59. 5958 ya. Sama dengan 0,5958 errornya ya. Nah, tinggal gambarkan modelnya. Nah, tinggal menggambar model 2. Kita gambar di sini. Kita copy pastekan yang tadi. Ini bisa copy paste nggak? Coba kita lihat ya. Nah, ya, ini gambar yang pertama tadi, model yang pertama berarti angkanya kita masukkan ke sini ya. Ini hipotesis yang ketiga. Yang ketiga, ini yang keempat ya. Jangan lupa masukin angkanya yang tadi yang sudah kita hitung ya. 1. Berarti ini masukin.
Masukin sini, jangan lupa ya, jangan sampai ketuker. Dari X1 ke Y, kemudian dari X2 ke Y, ini kita masukin 0,403-nya. Nah, ya, errornya jangan lupa masukin ya, error 1. Nah, masukin ke sini. Nah, ini lambang errornya tadi ya. Nah, terus kemudian model yang kedua ya. Model yang kedua angkanya yang mana aja? Mana yang dimasukin? Di kolom B, K yang ini. Nah, ya. Berarti dari X1 ke Z berapa tuh nilainya? 0,156. Oke, good. Berarti di sini 0,156 ya. Kemudian dari X2 ke Z berapa tuh? 0,146. 0,146. Ya. Oke. Dari Y ke Z berapa tuh? 0,612. 0,612. Oke. Nah, ya. Errornya berapa? Error 2-nya. Ini kurang 2 ya di sini ya. Error 2-nya berapa? 0,5958. 5958 ya. Oke, jangan lupa dikasih tanda bahwa galat atau errornya dia ada tanda panahnya ya, modelnya ya. Nah, terus teman-teman jangan sampai merubah-rubah arah tanda panah, karena tanda panah ini menentukan dia itu hubungannya apa antara satu variabel dengan variabel yang lain. Kayak gitu ya. Nah, ini kurang lebih modelnya seperti ini, gitu ya. Hipotesisnya sudah terjawab. Yang harus teman-teman lakukan sekali lagi adalah menghitung pengaruh total dan pengaruh langsung serta pengaruh tidak langsung karena Nah, ya baik teman-teman kita lanjut ya. Nah, jadi ini rada sedikit berbeda dari regresi linear berganda gitu ya. Kalau yang kemarin itu pengaruh langsung semua. Nah, kalau yang sekarang masalahnya adalah ada yang tidak langsung gitu. Nah, gimana cara ngitungnya? Jadi kalau mampir-mampir dulu gitu, nggak langsung ke Jakarta, tapi ke Bandung dulu gitu ya, dari Surabaya gitu ya. Nah, itu gimana totalnya kayak gitu. Nah, itu yang harus kita hitung. Nah, setelah mengetahui bahwasanya errornya sudah ketemu gitu ya, atau galatnya, kemudian pengaruh dari masing-masing X1 terhadap Y sudah ketahuan gitu ya, hipotesisnya sudah ketahuan. Nah, sekarang kita tinggal menghitung. Jadi, pengaruh secara langsung dan tidak langsung antar variabel ya, variabel intervening gitu ya, melalui variabel intervening. Nah, kita akan menghitung di sini. Nah, kita akan menghitung bersama-sama. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu, silakan. Tidak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Ada ya? Oke. Ya, kita hitung bersama-sama ya. Jadi sekarang kita tinggal menghitung pengaruh, antara X1 tadi apa? Harga. Harga ya. Antara harga atau X1 gitu ya terhadap Z. Z itu apa? Kepuasan. Oke. Kepuasan atau Z melalui yang mampir ya. Mampirnya lewat mana? Y. Y itu apa? Y. Kepuasan Keputusan pembelian.
Kepuasan apa kepuasan Keputusan. pembelian? Keputusan. Keputusan. Keputusan pembelian. Aduh ini, pembelian atau Y ya. Nah, kita akan hitung. Nah, gedein aja ya. Set. Oke. Kita akan ngitung bersama-sama. Nah, perhatikan. Ya. Nah, ini nanti akan ada dua. Yang pertama adalah yang secara langsung dan tidak langsung, ya. Jadi nanti baru dihitung totalnya berapa. Kayak gitu, ya. Nah, jadi yang pertama. Saya nggak usah dipertamain aja ya, jadi pengaruh langsung aja. Pengaruh langsung antara harga dengan bla 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 ya. Saya kopikan aja ke sini. Nah, yang langsungnya ya. Nah, perhatikan. Kita lihat di model ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Yang disebut pengaruh langsung gitu ya, harga atau X1 yang ini terhadap Z ya. Tapi melalui keputusan pembelian gitu ya, tapi secara langsung gitu ya, jadi langsung dari X1 ke Z. Yang kita hitung dari nilai yang mana? Yang ini, yang atas, yang langsung. 0,156 ya, dari angka itu. Pengaruh langsung harga X1 ke Z yang garis langsungnya itu kan angkanya 0,156. Berarti pengaruh langsung harga terhadap apa tadi Y-nya teh apa? Y lagi Z terhadap kepuasan gitu ya. Terhadap kepuasan 0,156 ya. Saya breakdown aja kayak gini ya. Pengaruhnya terdiri dari dua, yaitu nah kayak gini mungkin lebih ini ya, paham ya. Pengaruh langsung, nah satunya lagi nanti tidak langsung. Pengaruh harga terhadap kepuasan. Nah, gini. Nah, terhadap kepuasan sama dengan berapa tadi? 0,156. Ya, 156. Ya. Sekarang kita tinggal menghitung pengaruh tidak langsung. Harga atau X1 tidak langsung. Kalau tidak langsung melalui apa? Z dulu ya. Berarti pengaruh tidak langsung harga atau X1 terhadap Z. Z itu tadi apa? Kepuasan. Kepuasan. Kepuasan atau Z melalui. Yang nggak langsung ya, berarti dia mampir-mampir dulu ke Y ya. Y-nya apa tadi? Keputusan pembelian. Atau Y ya. Nah, aduh, bentar. Nah, perhatikan baik-baik. Ya, untuk menghitung pengaruh tidak langsungnya dari X1 ke Z melalui Y, itu merupakan perkalian dari nilai beta X1 ke Y, ya, berarti nilai betanya berapa tuh? 0,336. Perkalian itu dengan perkalian nilai beta dari Y ke Z. Berarti nilainya berapa? 0,612. Nah, good ya. Berarti sama dengan perkalian nilai beta dari X1 ke Y ya dengan nilai beta dari Y ke Z. Berarti berapa tadi?
0,336. 0,336. Oke. Dikalikan dengan 0,612. oke. Ya, coba dihitung. Hasilnya 0,205. Berapa? 0,20 berapa? 20. 205. 205. 205 berapa? 0,205632. 32. Nah, itu pengaruh tidak langsungnya, ya. Nah, kita akan menghitung pengaruh langsung dan tidak langsung. Berarti kita bisa menghitung dong pengaruh total. Nah, pengaruh total ya atau pengaruh secara keseluruhan gitu ya dari X1 gitu ya atau tadi harga ya terhadap Z. Z itu adalah kepuasan ya. Adalah merupakan penjumlahan dari pengaruh langsung dan tidak langsung ditambahkan. Pengaruh langsung ditambah tidak langsung. Jadi berapa tuh? 0,156 Ditambah 0,205632. 632. Ya, berapa tuh? Hasilnya 0,361. 632. 32. Oke. Nah, selesai ya. Tapi ada satu lagi tuh yang bisa kita ambil hikmah ya. Apa yang bisa kita ambil hikmah? Nah, kita lihat bersama-sama ya. Nah, apa yang bisa kita ambil hikmah? Kita bisa mencermati ini, perhatikan ya. Ketika dia langsung dari X1 ke Z, itu pengaruhnya dia lebih kecil daripada melalui Y dulu. Ya. Oleh karena itulah ketika misalkan kita sebagai pemilik perusahaan gitu ya, kita ingin meningkatkan angka kepuasan dari customer gitu ya. Itu tidak hanya menetapkan harga misalkan naik atau turun. Kita sudah menetapkan tuh nilai harga naik atau turun. Diturunin misalkan gitu ya. Tapi dia nggak beli gitu kan. Otomatis kan nggak merasakan produk kita gitu ya. Lah gimana mereka mau puas? Nah, makanya mampir dulu. Saya udah turunin harga nih, beli dong gitu ya, beli. Nah, habis itu merasakan baru bisa puas. Nah, itu nilainya untuk kepuasan itu akan jauh lebih besar, akan jauh lebih signifikan ketika dia beli dulu. Paham ya, teman-teman ya? Bisa dipahami ya? Halo? Iya, Bu. Ya. Jadi dari nilai angka ini kan langsung, yang ini tidak langsung. Nah, tidak langsung ternyata bisa kita lihat nilainya lebih besar. Nah, ini kalau kita translatekan gitu ya ke dalam kalimat verbal gitu ya, itu mengindikasikan bahwa kalau mampir dulu itu kepuasannya akan lebih besar. Nah, secara logika seperti yang tadi, saya udah nurunin harga nih gitu ya, mereka tuh nggak beli. Nah, gimana mau puas? Gitu. Jadi mereka harus beli dulu gitu ya. Ketika sudah beli gitu ya, ada di sini, mampir dulu beli dulu gitu ya, baru akan puas. Nah, itu nilainya akan jauh lebih signifikan daripada dia tidak mampir beli. Jadi cuma tahu harganya segitu doang. Nah, gimana dia puas yang lebih kecil gitu. Paham ya, teman-teman ya? Nah, ini dapat diambil insight bahwa pengaruh dari harga ke kepuasan lebih besar ketika melalui keputusan
pembelian. Nah, daripada secara langsung. Logikanya seperti yang tadi ya, teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, sejauh ini dari dari pengaruh X1 terhadap apa? Z-nya gitu ya. Ada yang mau tanya dulu tidak sebelum kita menghitung pengaruh X2-nya terhadap Z? Silakan yang mau tanya dulu. Yo, ada yang mau tanya dulu tidak? Apa lanjut? Gimana lanjut? Lanjut, Bu. Halo? Lanjut, Bu. Oke. Nah, sekarang kita tinggal yang X2. X2 apa tadi? Brand. Brand. Oke, kita tinggal yang brand atau X2. Brand. Nah, kita samain aja kalimatnya ya, tinggal nanti kita ganti-ganti aja. Biar cepat. Nah, pengaruh langsung dari brand terhadap kepuasan berapa? 0,146. Oke, betul. 0,146. Pengaruh tidak langsung brand atau X2 melalui gini bla 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 perkalian nilai beta dari X2 ke Y dengan nilai beta dari Y ke Z. Berarti berapa? Nilai beta dari X2 ke Y berapakah? 0,403. Oke. 0,403 dikali berapa? Dari Y ke Z. 0,6. 0,612. Oke, sama ya. Yo, coba dikaliin. Berapa tuh? Hasilnya 0,246 0,246 636. 636. Oke. Ya. Berarti pengaruh totalnya ditambahkan ya. Berapa ditambah berapa? 0,146 ditambah 0,146 ditambah 0,246636. ya sama dengan berapa? Coba dihitung. Hasilnya 0,3 3 9 berapa? 6 0,392 636. 636. 6. Oke. Nah, bisa kita ambil insight ya. Coba kita lihat. Pengaruh langsung atau tidak langsungnya yang lebih besar. Tuh, bisa dilihat. Langsungnya 0,1, tidak langsungnya 0,2. Berarti ketika dia melalui Y, bisa lebih signifikan ya daripada langsung ya. Nah, kita tinggal ganti. Brand ke kepuasan lebih besar atau signifikan ketika melalui keputusan pembelian daripada secara langsung.
langsung. Nah, begitu teman-teman. Oke, selesai. Ini saya belum bahas untuk uji F gitu ya, uji T gitu ya. Itu sebetulnya prinsipnya kayak kemarin, cara ngitungnya yang regresi linear berganda, tapi sudah mewakili lah dengan angka signifikan ini ya, untuk yang secara parsial ya. Nah, kalau untuk secara simultan gimana? Nah, kalau untuk secara simultan, nanti teman-teman bisa kembangkan gitu ya, itu dari angka yang ANOVA, jadi dilihat dari nilai signifikan. Ya, nah ini sekedar intermezzo aja, tapi nanti ini tidak masuk ke UAS ya. Nah, diperhatikan buat intermezzo doang. Jadi kalau secara parsial, ini dari model yang pertama, maksudnya gini. Nah, ini model pertama. Kalau secara sebagian, X1 ke Y, X2 ke Y, kan tadi diterima hipotesisnya. Tapi gimana kalau secara bersamaan? Nah, kan kadang bisa juga nggak diterima gitu kan. Nah, dilihatnya dari nilai apa yang ANOVA? Ya, dari nilai angka signifikan dan dari nilai F hitung dibandingkan dengan F tabel. Nah, ini karena 0,00 berarti hipotesisnya diterima ya, kalau secara keseluruhan gitu ya. Nah, untuk model yang kedua kita bisa lihat di sini, sama, angka signifikansinya ternyata dia kurang dari 0,05. Berarti secara keseluruhan gitu ya, si variabel X1, X2 melalui Y gitu ya, berpengaruhnya terhadap Z itu dia hipotesisnya secara simultan, secara bersamaan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi pokoknya ingat-ingat buat teman-teman kalau uji F itu untuk melihat hipotesis itu secara simultan, kalau untuk T gitu ya, itu untuk melihat hipotesis secara parsial atau sendiri-sendiri. Nah, begitu teman-teman kurang lebihnya tentang analisis PET gitu ya yang bisa dibahas gitu ya. Nanti di lain kesempatan mungkin teman-teman bisa kembangkan sendiri ya karena ini pertemuan terakhir sebelum kita UAS. Kurang lebihnya itu ada yang mau bertanya dulu silakan.